Nah, contoh begini. Bagaimana strategi pembelajaran pada kegiatan inti di modul, ya, itu dilakukan strategi berdiferensiasi. Contohnya kan seperti ini. Ya. Nih, misalnya instrumen asesmen awal, nah, bisa setelah dilakukan oleh guru, ya, instrumennya kan bisa pertanyaan, bisa menggunakan, kalau saya sering menyarankan, mungkin di contoh yang yang diunggah di Merdeka Mengajar dari Puskur itu beberapa contoh bagaimana instrumen untuk asesmen awal atau strategi melakukan asesmen awal. Karena supaya cepat rekap oleh guru, langsung bisa direkap, oh anak saya untuk TP ini ternyata belum paham materinya. Ada yang sudah paham, ada yang belum sebagian paham, ada yang tidak paham, belum paham sama sekali. Nah, maka dari asesmen awal ini ada 3 poin ya, Bapak Ibu. Nomor 1, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling. Ini tentang keliling ini ya. Dan dapat menghitung keliling dengan keliling bangun datar. Ini. Jadi ini pembelajaran belum dimulai. Nah, Bapak Ibu guru melakukan asesmen awal. Nah, maka ada data diidentifikasi. Identifikasi yang pertama tadi adalah mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Yang kedua, beberapa peserta didik, identifikasi kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Nah, yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Ya kan? Belum memahami konsep keliling. Nah, Bapak Ibu guru yang sudah melakukan asesmen awal tadi punya data yang tidak teridentifikasi itu 3 ini. Ya kan? Pertanyaan, apakah data yang 3 macam ini yang tidak homogen, yang heterogen tadi yang 3 itu akan dibiarkan atau diabaikan oleh Bapak Ibu guru, ya kan? Ya kan? Ini yang tadi disebutkan, dicontohkan seperti guru menghadapi ular, guru menghadapi apa tadi? Gajah, guru menghadapi kera dan sebagainya. Kemudian sudah, pokoknya kamu kalau bisa manjat pohon itu tadi ya nanti lulus. Kan itu. Nah, dengan data yang 1, 2, 3 ini, maka Bapak Ibu guru harus bijak ya dalam meneruskan, dalam mengelola pembelajaran. Jangan sampai kondisi 1, 2, 3 ini dihantam sama. Nah, inilah sebenarnya maunya kurikulum Merdeka ini, ada pembaharuan-pembaharuan di sisi perencanaan pembelajaran dan asesmennya. Nah, ini kan dasarnya dari asesmen awal. Maka kemudian yang berubah strateginya, bukan modulnya. Maka di dalam, saya selalu mengatakan di dalam pendampingan, strategi inti di dalam kegiatan inti itu bisa fleksibel. Ya, yang bisa fleksibel itu nanti di strategi kegiatan inti. Fleksibel itu apa? Bisa berubah, bisa meningkat, bisa berkurang. Dari mana hasil dasarnya? Dari asesmen awal. Maka kalau nanti Bapak Ibu menyusun modul, kemudian modulnya dicek oleh pengawas, oleh kepala sekolah, dan harus ditandatangani oleh pengawas. Sampaikan bahwa kegiatan inti itu sifatnya tentatif. Boleh Bapak Ibu merumuskan, tapi sifatnya rambu-rambu, bukan harga mati yang harus dilakukan persis dengan rancangan di modul. Karena apa? Karena Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu di tahun ajaran baru, menghadapi kelas baru, kelas 10 lah, dan mapel, kelas 10, mapel itu baru mau disampaikan, baru akan disampaikan. Bapak Ibu belum melakukan asesmen awal, tapi Bapak Ibu sudah menyusun modul. Nah, boleh
di dalam rencana kegiatan itu sifatnya tentatif, rambu-rambu. Ya, karena yang pasti, ya kegiatan inti yang pasti nanti adalah setelah Bapak Ibu melakukan asesmen awal. Itu strategi yang pasti. Ya, karena strategi tadi juga bisa berubah untuk semester yang akan datang. Ya, atau untuk capaian tujuan pembelajaran yang lain, kan gitu. Ini. Maka kemudian dengan 3 data ini, Bapak Ibu melakukan formasi. Jadi melakukan strategi yang formasinya seperti ini. Kita bisa melihat, oh kesiapan belajar. Ini 1 ya di sini nih. Angka 1 ada di sini nih. Mayoritas peserta didik telah memahami. Ini yang angka 2 di sini. Ini yang angka 3. Kondisi awalnya, hasil asesmen awal ini. Jadi dari sisi kesiapan belajar, hasil asesmen awal itu ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian strategi berdiferensiasinya seperti apa? Nah, dituangkan di sini. Nah, oh, kemudian ternyata Pak, Bapak, Ibu, saya tidak perlu menggunakan 3 strategi. Nah, karena yang kondisi nomor 2 dan nomor 3 saya akan jadikan 1 strategi. Boleh. Ya. Ya kan? Yang kondisi 1, mayoritas ini saya jadikan 1 strategi. Berarti ada berapa di dalam pembelajaran ini, strategi, ada berapa strategi dalam kegiatan inti pembelajaran untuk topik ini, untuk TP ini. Ada 2 strategi layanan. Dan format seperti ini seyogianya, sebaiknya dituangkan di dalam, nanti setelah pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu tuangkan di dalam modulnya. Ya. Sehingga modul yang pasti, ya, modul ajar yang pasti, itu tertuang strateginya setelah Bapak Ibu melakukan asesmen awal dan melaksanakan pembelajaran di awal. Nah, itu kira-kira untuk asesmen dalam proses formatif, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa kali atau setiap fase di setiap beberapa TP misalnya lakukan itu asesmen formatifnya untuk mengukur ada enggak kendala-kendala di dalam pembelajaran, ada enggak yang perlu diperbaiki. Karena itu bagian dari refleksi baik untuk siswa maupun untuk guru itu di formatif. Kemudian di sumatif. Rasanya itu ya. Karena waktu juga Bapak Ibu kita cukup pendek dan sisa waktu kita juga cukup pendek untuk berdiskusi. Mari kita diskusi. Sementara itu, karena kalau sampaikan semuanya juga nggak cukup. Sementara itu, Mbak Rere moderator, silakan Bapak Ibu teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, kemudian kita mendiskusikan. Terima kasih.